Oke, marilah kita lihat ini ya, analisa dari hasil ultra distance saya Surabaya, Banyuwangi via Jember Gumitir dan kemudian kembali PP 619 km. Tapi kita lihat dari segi heart rate ya, bagaimana heart rate itu sangat menunjang sekali ya. Mari kita lihat sepanjang perjalanan seperti Anda lihat kita tempuh dalam 26 jam moving time ya. Itu moving time berarti yang dihitung hanya ketika sepeda jalan. Itu lihat ya, saya berhasil menjaga heart rate saya kebanyakan di zona-zona hijau ya. Zona hijau saja ya, lihat si hijau dan biru. Nah, zona hijau saya itu berapa? Zona hijau biru saya itu berapa? Zona heart rate saya yaitu kalau misalnya kita lihat zona 1 yaitu antara 93 sampai 111 ppm ya. Zona 2 yaitu 112 sampai 129 ppm yaitu zona biru. Zona 3 yaitu zona hijau 133 sampai 148 ppm. Dan zona 4 itu adalah zona threshold, itu 149, 166 ya. Kalau dilihat zona threshold saya dan zona 5 yaitu 166 ppm ke atas itu hanya sekejap ya, ketika saya mencapai Kelaka ya, Probolinggo Kelaka itu, Leces ke atas itu. Di situ ada tanjakan yang mungkin juga waktu itu cuacanya sangat panas ya, sehingga saya merasa hampir bonking waktu itu. Kaget saya. Ya. Jadi heart rate saya waktu itu ya sekitar 150-an lah. Tapi ya saya merasa itu cukup berat ya. Padahal itu baru berjalan untuk perginya ya. Belum sampai Lumajang. Jangankan Jember, saya sudah berada di zona merah. Kemudian saya berhenti untuk makan siang dan lanjut ya. Kemudian di daerah setelah itu Kelaka hujan sampai Jember, saya tertolong karena heart rate saya kembali menuju ke hijau ya, biru dan hijau lagi. Sehingga sampai Jember pun, dan ketika mau naik ke Gumitir, pada waktu saya naik ke Gumitir itu di malam hari ya, jadi agak tertolong. Heart rate saya menjadi rendah sekali, sekitar 115-an, di bawah 120, padahal nanjak ya. 120, 125 ya, karena cuacanya dingin. Nah itu lihat, hijau, hijau, hijau ya, hijau. Jadi begitulah perjalanan. Nah itu di Gumitir nanjak pada jam 10.30 malam itu baru heart rate-nya naik lagi, karena waktu itu tanjakannya lumayan ya, kalau bagi yang pernah melewati Gumitir. Setelah hijau naik ke Gumitir menjadi threshold, tapi kemudian setelah itu turun. Setelah Gumitir yang puncak itu turun terus heart rate saya ya kembali lagi ke hijau, zona hijau dan biru. Nggak pernah ke orange lagi sudah. Ya itu zona orange dan sedikit merah di Gumitir ya, kemudian hijau-hijau terus sampai Rogo Jampi.
kemudian naik terus sampai Banyuwangi pun hijau biru ya, karena itu rolling. Nah, jadi tanjakannya itu ya masih ada, tapi berhubung di malam hari, berjalan di malam hari ada baiknya juga ada bahayanya, itu tergantung di sisi mana Anda melihatnya. Saya sedia lampu yang cukup terang. Nah, itu keesokan harinya saya masuk ke daerah Baluran, masih hijau, masih biru hijau, tidak lebih dari 135 ppm. Ya, tidak lebih dari itu. Jadi cukup konstan ya. Speednya berapa? Ya seingat saya ya sekitar 25-an lah, average speed di bawah itu. Nah, itu di sana ada sedikit zona orange, yaitu di daerah Paiton ya. Ketika saya nanjak, kemudian turun lagi setelah Paiton, turun terus sampai Keraksan, sampai Probolinggo, kemudian balik lagi ke Pasuruan dan Bangil, dan sampai rumah pun saya tetap bisa menjaganya di zona hijau atau biru. Jadi aman sekali untuk heart rate. Ya. Nah, nanti akan saya bagi strategi-strategi di mana Anda nanti bisa mengusahakan menjaga heart rate Anda agar selalu berada di zona biru hijau ya. Kalau dilihat-lihat heart rate saya ya juga maksimumnya sih berapa sih? Maksimumnya paling tinggi di 155. Lihat grafikanya, itu banyak di bawahnya daripada di atasnya. Ya, banyak di 125 ppm ke bawah. Dan kalau dilihat average BPM saya hanya 118 ppm loh, average loh sepanjang sekitar 26 jam moving time itu. Dan zona 2,3 average-nya, maksimum hanya zona 4,4. Ya, jadi sebetulnya ini adalah rute yang bagi saya itu bukan rute kompetitif, tapi malah bagi saya adalah seperti kayak jalan-jalan. Ya, mungkin orang awam akan melihatnya sebagai apa-apa, tapi saya tidak melihatnya sebagai bahwa saya kuat atau tidak. Ya, oke, nanti saya akan bahas bagaimana Anda bisa menjaga hati Anda.